Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan melakukan demonstrasi kontekstual untuk tugas pada pendidikan program guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Saya akan membuat jurnal monolog. Ada 4 pertanyaan pemantik pada LMS yang bisa membantu saya untuk membuat jurnal monolog ini. Kita mulai dari pertanyaan ke-1. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak di sekolah atau lingkungan asal Anda? Untuk mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan dalam program guru penggerak, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan sekolah. Selanjutnya, saya juga akan melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat tentang praktik baik terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, budaya positif, praktik coaching, dan juga pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Tidak berhenti sampai di situ, selanjutnya saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang tergabung dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah atau di lembaga saya. Sebagai bentuk refleksi dari pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak ini, saya akan mengaplikasikan pengalaman positif serta pengetahuan yang saya dapatkan di dalam pembelajaran di kelas saya untuk lebih berfokus pada anak didik saya. Selain itu, saya juga akan mengaplikasikannya kepada lingkungan tempat tinggal dan sekitar saya untuk mewujudkan merdeka belajar. Kita masuk kepada pertanyaan kedua. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan menelaah situasi yang saya hadapi. Kemudian, menentukan paradigma dilema etika apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan situasi tersebut. Apakah individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan rasa kasihan, atau jangka pendek lawan jangka panjang? Kedua, berdasarkan paradigma tersebut, saya akan memilih prinsip yang akan saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Apakah prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli? Ketiga, berdasarkan paradigma dan prinsip dilema etika yang dipilih dalam situasi yang saya hadapi, saya akan melakukan pengambilan dan pengujian keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kita masuki pertanyaan pemantik yang ketiga. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali ke tupoksi kita sebagai guru yang ingin memperbaiki kualitas pembelajaran pendidikan, membawa perubahan yang positif, meningkatkan kompetensi diri. Di sini saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut mulai dari saat ini. Saya juga akan konsisten melaksanakannya mulai saat ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai saya mahir dan terbiasa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kita memasuki pertanyaan keempat. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif.
Dalam melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya meminta petunjuk kepada kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan di sekolah. Saya juga akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menghadapi situasi dilema. Rekan sejawat juga akan saya libatkan sebagai teman diskusi dan bertukar pikiran ketika menghadapi situasi atau masalah. Karena saya yakin rekan sejawat memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah, maka saya tidak menutup diri, bukan hanya mengandalkan potensi saya, tapi saya juga akan mengandalkan potensi rekan saya untuk kemajuan pengembangan kompetensi diri saya. Rekan calon guru penggerak di Kabupaten Nganjuk juga akan saya libatkan sebagai teman berdiskusi dan sharing pikiran, karena mereka memiliki pengalaman dan kompetensi melakukan pengambilan keputusan. Dengan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, rekan CGP, saya akan mengetahui apakah langkah-langkah yang saya ambil sudah tepat dan efektif berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sekian dari saya untuk jurnal monolog pada kesempatan dalam modul 3.1, tepatnya demonstrasi kontekstual ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.